Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi ma ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa sebulan penuh ini sampai akhir, dan juga diberikan kekuatan dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan tarawih, witir, tahajud, membaca Al-Qur'an, dan juga kita berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan sedekah, infak, dan juga zakat. Semoga kita diberikan kesempatan bisa sampai penghujung Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Dan kita sebentar lagi akan menghadapi atau akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri, yang mana Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang ditunggu-tunggu, hari raya yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin ya seluruh dunia. Kita bersuka cita ketika Hari Raya Idul Fitri, semuanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya senang dengan Hari Raya Idul Fitri. Namun kita jangan melupakan tujuan utama dari puasa Ramadan. Tujuan utama dari puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Agar apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hari raya bisa kita maknai secara zahir, secara lahiriah. Kita senang, makan-makan, pakai baju baru, ya, pergi atau silaturahim ke sana ke sini, secara lahiriah. Namun jangan sampai kita melupakan makna Idul Fitri secara hakikat, secara batiniah, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapan bahasa Arab dikatakan, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman imanuhu tazid au taqwahu tazid. Laisal aidu liman labisal jadid, walakin aidu liman imanuhu yazid au liman taqwahu tazid. Jadi bukanlah hari Id bagi orang yang memakai baju yang baru, namun hakikatnya hari Id adalah bagi orang yang imannya bertambah atau bagi orang yang takwanya bertambah. Kemudian apa makna takwa? Makna takwa secara umum kita ketahui yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangannya. Atau sebagaimana didefinisikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mendefinisikan takwa yaitu al-khaufu bil jalil. Al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Jadi ada 4 kriteria orang itu bertakwa menurut Sayyidina Ali, yaitu al-khaufu bil jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, qanaah, menerima rezeki anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun sedikit. Nikmatnya sedikit tetap kita syukuri. Yang keempat, al isti'dadu li yaumir rahil, itu bersiap-siap untuk hari kiamat, menyiapkan diri di hari pembalasan, di hari penghitungan amal. Jadi 4 kriteria inilah yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali ya untuk makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa pandemi ini hendaknya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya, berlebaran. Kita mengikuti apa yang disebut protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Ketika kita dilarang mudik dari daerah-daerah yang rawan menyebarkan COVID-19, hendaknya kita ikuti aturan tersebut. Karena menghindari penyebaran COVID itu lebih diutamakan daripada kita pulang kampung bersilaturahim. Ada sebuah kaidah fikih ya mengatakan tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tarkul mafasid itu menolak sebuah kerusakan, ya, menolak mafsadah kerusakan, muqaddamun ala jalbil masalih, lebih diutamakan daripada kita itu menarik atau mencari sebuah kemaslahatan. Jadi ketika ada mafsadah ya, dan ada kemaslahatan, ada kerusakan, ada kemaslahatan, maka yang harus kita dahulukan adalah menghindari kerusakan tersebut. Dari kerusakan tersebut. Jika kita tidak bersilaturahim secara langsung, ada gantinya. Meskipun tidak maksimal, kita bisa kirim pesan melalui WhatsApp, video call, dan sebagainya. Namun apabila kita pulang, kita bertemu dengan keluarga, kita senang, namun kita menyebarkan penyakit, maka hal itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat. Maka sebaiknya kita menghindari mafsadah daripada kita mendahulukan kemaslahatan, ya, kemaslahatan yang kita anggap itu sesuatu yang baik. Dan juga ada sebuah kaidah al-dararu yuzal. Sebuah bahaya itu harus dihilangkan. Al-dararu yuzal, suatu yang membahayakan diri kita, membahayakan orang lain di sekeliling kita, itu harus dihindari, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Ini kaidah fikih yang bisa menjadi landasan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermuamalah ya, bersama-sama orang di sekitar kita. Jadi ketika ada mara bahaya, sesuatu yang tidak baik, maka itu harus kita hindari. Jangan sampai
kita mengejar sesuatu yang mana hal itu kita anggap sebagai maslahah, namun kita tidak memandang ada sesuatu di sampingnya, yaitu mafsadah, kerusakan atau bahaya. Kita tidak menghiraukan hal tersebut, tapi kita acuh tak acuh, cuek saja, maka hal ini tidak diinginkan oleh syariat, jauh daripada pandangan syariat. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, oleh Dinas Kesehatan dalam lebaran di masa pandemi ini, hal itu adalah demi kemaslahatan bangsa ini, demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Apabila kita mengaca di negara lain, ya seperti India yang sekarang mengalami lonjakan COVID-19, maka kita seharusnya sudah harus berintrospeksi diri, dan kita harus meninggalkan ego kita, ya, mengalahkan kesenangan sesaat kita, dan kita lebih mengutamakan, ya, menghindari sebuah bahaya, ya, menghindari sebuah mafsadah. Dan itulah yang menjadi salah satu tujuan daripada syariat. Jadi kita jangan hanya ingin bersenang-senang secara zahiriah di dalam lebaran ini, ya, dengan membeli baju, ya, pergi ke sana ke sini, namun kita melupakan hakikat daripada tujuan puasa Ramadan dan lebaran Idul Fitri. Makna hakikatnya yaitu kita bertambah takwa, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi memaknai takwa, kita mengamalkan perintah-perintah Allah, al-imtithalu bi awamirillah wajtinabun nawahi, dan menghindari larangan-larangan Allah. Itu dalam perspektif Sayyidina Ali, yaitu kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan kita menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur, dan kita bersiap-siap untuk menyambut hari akhirat, hari pembalasan, hari kiamat yang pasti mau tidak mau kita semuanya akan menghadapinya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, bertambah ketakwaannya dan keimanannya, dan juga menjadi hamba yang mempererat tali silaturahim, meskipun di waktu ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga kita yang jauh maupun yang ada di kampung, di kota, dan di tempat yang jauh dari kita. Ya, cukup sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.